Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anjay. Balik lagi ke channel gue, Mr. November. Ya, gue hari ini lagi di daerah Tangsel, di rumah nyokap gue. Nah, sekarang gue mau ke tempat Steam di BSD dan ke toko aparel gitu, karena gue pingin silaturahmi sama mereka. Udah pernah DM-an dan gue baru sempat sekarang nih ke sana. Nah, sambil gue menuju ke sana, gue mau membahas sesuatu yang lagi viral banget nih di medsos, yaitu antara anak balap liar sama instansi kepolisian. Nah, jadi gini, menurut gua liaran itu udah ada jauh sebelum ini. Kita bahas latar belakang dulu ya, kayak skripsi dulu deh. Pembukaan. Nah, jadi balap liar itu sebenarnya udah ada jauh dari awal gua main motor. Jadi gua main motor itu tahun 2010 pas gua SMA. 2009-2010 gue lulus SMA. Jadi gue tuh baru main motor pada saat gue lulus SMA dan mulai kuliah. Nah, gue mulai tuh kenal kayak Monasco, kenal dunia liar, balap gitu-gitu, anak malam banget lah. Nah, sebelum 2010 pun itu tuh udah ada yang kayak namanya liaran, Monasco, balap drag di Senayan. Kalau dulu namanya Asaf, nggak tahu deh kalau sekarang apa. Kalau dulu tuh dinamanya Asia Afrika gitu. Nah, jadi pada saat zaman dulu dengan zaman sekarang, bedanya adalah zaman dulu menurut gua nggak kecotnya kenapa? Pertama, pemainnya itu bukan bocil-bocil yang gue lihat ya. Kayak waktu gue tahun 2010 gue nongkrong di Monasco, itu bukan bocil-bocil bro, bukan kayak anak SMA, bukan kayak, ya mungkin ada beberapa yang seumuran kayak gue ya, tapi kalau anak kuliahan, di bawah anak kuliahan tuh jarang banget gitu. Jadi gue mainnya waktu gue kuliahan semester awal main motor itu ya mainnya sama bapak-bapak gitu, yang udah umur 30 ke atas, yang udah pada berkeluarga gitu. Jadi ya gue nggak munafik lah ya, mereka juga miring-miring juga gitu di Monasco zaman dulu ya. Bener-bener miring-miring juga. Zaman dulu tuh namanya cornering terkenalnya, yang di yang di Monasco itu cornering Kaskus. Nah, dan mereka tahu gimana ya, tahu batas gitu. Mereka kan udah dewasa, jadi kalau udah jatuh atau pokoknya tahu limit lah, walaupun itu salah ya menurut gue ya. Nah, kalau sekarang bedanya pemainnya itu adalah bocil-bocil nyontoh influencer gitu. Influencernya di media sosial, baik itu Instagram, TikTok, YouTube. Dan asal kalian tahu aja ya, main liaran itu sebenarnya duitnya gede banget bro. Jadi tuh di Antasari atas, teman-teman yang main di Antasari atas itu taruhannya pernah ada yang sampai 150 juta bro. Taruhan uangnya, gue nggak usah sebut lah motornya apa gitu, pokoknya motornya satu jenis lah. Sampai 150 juta gitu, partai gede. Di BSD juga gue pernah dengar ada yang sampai 100 juta juga. Nah, jadi di situ tuh udah jadi ladang duit bro, udah jadi kayak ladang duit mereka, mata pencarian gitu. Kalau kalah ada istilahnya pula ngebal gitu. Besok ngebal deh, gue nggak bayar dulu malam ini, jadi ngebal buat minggu besok, atau dia setting motornya lagi. Ya gue paham lah permainannya, gue lama kok di dunia. Walaupun gue nggak drag race amat ya, gue anaknya tuh kayak suka yang yang kayak corneringan gitu, bukan tipikal yang suka balapan lurus gitu. Tapi ya gue, pertemanan gue juga masuk ke circle itu juga, gue pernah gitu. Jadi gue tau lah garis kasarnya lah gitu. Nah, kalau zaman dulu main itu nggak ada yang begitu-begituan bro. Nah, kalau sekarang itu tuh udah ini banget, udah jadi kayak kayak sesuatu ajang show off gitu. Di Instagram, di TikTok sih yang lagi naik banget gue lihat ya. CTDRG cari temen drag gandengan apa-apa lah, pokoknya CTDRG ada bahasa khususnya gitu. Nah, sebenarnya bahasa khusus itu tuh bahasa chatting mereka sama teman-teman mereka gitu, entah di direct message atau di WhatsApp. Tapi memang intinya itu adalah menghindari pihak instansi gitu. Kenapa disingkat-singkat gitu? Nah, itu buat menghindari instansi. Nah, tapi instansi juga kagak bego bro. Instansi juga pasti kayak kepolisian ya, pasti ada juga yang main-main, nggak munafik lah. Pasti diantara mereka ada juga yang suka kayak drag race. Tapi gue nggak bilang itu drag race-nya mungkin liaran, mungkin dia suka drag race resmi. Dan nggak menutup kemungkinan juga polisinya suka gitu drag race ya kan. Jadi mengikuti gitu loh, mengikuti perkembangan tentang drag race gitu, satlantasnya. Nah gitu bro. Jadi ya pasti kalian mau bikin singkatan kayak apapun ya bakal kecium juga gitu.
terus taruhannya apalah, speknya apalah, ya polisi juga gak bodoh bro gitu. Nah gitu sih kalau menurut gue yang bikin sekarang makin chaos ya begitu. Bocil-bocil, mohon maaf ya nih dek, adek-adek semua ya, adek-adekan yang baru main motor lu tuh, yang rusuh-rusuh lah ya, itu tuh gimana ya, kaget banget megang motor gitu, kaget banget megang motor, terus jadi ajang ini, jadi ajang show off ke teman-teman kalian gitu. Ya Allah, gue ngeliatnya miris banget sih. Dan dari dulu pun gue walaupun gila, gue pernah seumuran mereka, ya gue nggak munafik lah ya, gue doyan banget ngebut, tapi sengebut-ngebutnya gue juga kagak pernah gue nutup-nutup jalan gitu bro. Kayak apa ya, nutup jalan, ngeblokir jalan. Terus juga ada salah satu di videonya yang gue gedek banget sih nih sama nih bocil nih yang namanya JJ. Terus ada lagi tuh, siapa sih namanya tuh, yang belah tengah rambutnya. Gue gedek banget gitu, karena ya lu followers banyak gitu, followers banyak, lu race di tengah jalan kagak pakai helm, kagak pakai sendal, nggak pakai glove, pakai kaos, pakai boxer, celana pendek, lu gila kali ya. Lu jatuh badan lu jadi bubur bro gitu ya. Walaupun gue pakai helm bisa mati kapan aja sih gitu, tapi setidaknya gue mencoba buat ngamanin diri gue sendiri gitu, ada proteknya gitu. Semua orang pasti mati sih gitu, karena gue pernah lihat DM mereka gitu yang dinasehatin sama orang-orang yang bener gitu, dia malah kayak gitu, hidup gua kok lu juga bisa mati kapan aja. Oh pinter, gue bilang ini orang pinter banget gitu ya kan. Jadi ya udahlah gitu. gua nggak mau ngurusin lah sebenarnya, tapi makin kesini makin alik sih gue lihat gitu. Kayak itu sih yang tadi di video awal ya, gue melebar rada jauh dikit nggak apa-apa ya, karena lu semua harus paham dulu gitu. Yang mungkin yang nonton video gue ini audiens gue luas, ke bukan anak-anak motor gitu, jadi gue jelasin dari awal ya gitu. Memang begitu, udah lama udah ada kayak balap motor drag race gitu-gitu tuh udah ada, main pinggiran. Gue paham lah, malah ada yang sampai tuker cewek bro. Jadi cewek bengkel mana ntar sama cewek bengkel ini, itu tuh zaman dulu sebelum ada medsos, sebelum apa ya, sebelum seviral sekarang ya, tukerannya cewek gitu. Karena memang dunia malam, dunia motor itu ya begitu gitu, gitu sih. Nah sekarang udah pada medsos, udah kayak pada laga jagoan gitu. Yang gue liat di videonya Race with Baka, apa namanya, Race with Baka itu sebenarnya gimana ya, gue salut banget sama editannya sih, bagus banget sih, bagus banget editan sinematiknya. Even gue nggak suka lagu TikTok, sebenarnya gue jujur ya, gue bukan anti TikTok, tapi gue pusing denger lagu TikTok. Gue puyeng banget denger lagu TikTok, nggak masuk di ini gue, di list kuping gue gitu, di list lagu kuping gue. Tapi gue suka gitu, video sinematiknya keren gitu. Nah tapi si Race with Baka ini salahnya supportnya bocil-bocil di pinggir jalan, goblok gitu. Jadi kalau dia mau jam terbangnya lebih tinggi, dia mau gitu, banyak kok yang ini, kok banyak yang mau nampung dia gitu. Editannya keren banget bro, lu bayangin low light tengah malam, lu balapan jam 2 jam 3 tapi nggak ada noise, pengambilan gambarnya keren banget gitu. Tapi begitu supportnya bocil-bocil bego gitu ya, sayang aja sih menurut gua. Nah gitulah, makin banyak pecinta ini kan, pecinta Race with Baka dan JJ dan siapa tuh namanya, gue lupa tuh namanya tuh, yang belah tengah itu. Ntar gue share fotonya deh sekalian. Nah begitu bro gitu, ribet banget jadinya, makin complicated jadinya. Makin diwadahi tau gak lo, makin ganteng. Dan gue lihat bener-bener fansnya tuh edik banget sama dia gitu, edik banget sama si pembalapnya, bener-bener bisa naruh badan buat tutup mobil gitu. Dan ada satu momen si yang JJ ini, yang the most wanted personnya nih, itu dia diteriakin kan sama orang, terus dia teriak balik, sini, suara cempreng gitu kan, sini, kenapa lu sini, ngomong gitu. Maksudnya ya lu udah pada bego, udah tetap jalan diomelin orang, lu suruh kesini, lu dihajar, rahang lu juga patah bro. Ya sadar postur lah gitu. Maksud gue ya udahlah ya, kayak gue out of topic, kebawa perasaan nih, nggak boleh sih, gue harus netral ya. Jadi intinya ya begitu gitu, intinya ya udah makin gila gitu. Jadi mereka karena rame, ya gue tahu sih ya, gue pernah remaja umur 17 tahun gitu, umur ya 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu lah, waktu gue umur belasan. Nah gue pernah ngerasain lah, yang namanya kita lagi rame, yang namanya kita lagi sama teman-teman, apalagi kita punya knalpot, yang knalpotnya racing, itu nggak menutup kemungkinan adrenalin kita naik dan kita jadi lebih pede berbuat arogan gitu bro. Yang pada saat mestinya lu lagi jalan kaki ketemu orang, ada orang yang
nggak sepemikiran ya, mungkin lu bisa bicara kayak santuy gitu, tapi pada saat lu naik motor ya adrenalin lu naik gitu, kayak lu lebih berasa lebih hebat. Apalagi lu dikelilingin sama ini pecinta-pecinta lu gitu, fans rahasia lu atau fans pemuja lu yang datang kapan aja. Nah lu pikir lu kalau seandainya udah punya gini deh ya, lingkungan kalian tuh masih terlalu kecil deh buat kalian kayak apa ya, kayak pengen berkuasa apa gimana gitu. Karena lawan kalian tuh instansi gitu, bukannya kita gimana ya, bukannya kita harus takut dan 100% tunduk gitu sama instansi ya, kita memang harus ngikutin aturan dia kan ya. Tapi ya lu salah cari lawan gitu kalau menurut gua. Nggak bisa, lu mau seramai apapun, lu mau 100 orang kek, naik Beat, naik Aerox, naik Nmax, naik apalah, Vespa, ramean gitu ya. Jejak digital tuh gampang dicari gitu. Sekarang lu pada ini artis-artisnya yang ini gue ngomong ada panjang nggak apa-apa ya, karena gue kesel banget sebenarnya, karena nanti impactnya ke kita juga gitu ya. Kayak gue gini pakai motor buat harian, buat kerja, buat ngangkut galon, buat ngapa-ngapain lah, beli pampers, terus beli apalah buat ngevlog. Ntar kan jadi gue juga gitu yang ribet di jalan gitu, impactnya pasti berasa. Nah gitu sih kenapa gue kesel. Sebenarnya gue nggak mau ngurusin sih, bodo amat gitu ya kan, mau mati kayak mau ngapain kayak bodo amat gue. Tapi kalau udah mengganggu kesenangan gue di jalan ya gue harus ngomong, harus speak up gitu. Dan gue harus ngerubah mindset teman-teman yang lain gitu, nggak boleh begini mulu gitu. Jadi ya begitulah, kesel gue. Sekarang pada ngumpet kan, Instagramnya pada hilang-hilangan gitu. Bikin live pula ya, ilah mau kemana sih bikin live apa namanya, bikin live apa sih itu namanya, klarifikasi. Buat apa ya, lu salah, lu mau ngapain juga. Kalau lu doyan liaran ya lu siap terima resikonya gitu. Ya lu siap liaran ya lu siap ditangkap gitu. Kalau nggak mau ditangkap ya lu kabur gitu. Tapi beda zaman dulu sama zaman sekarang ya, seperti yang tadi gue bilang gitu. Zaman dulu jejak digital susah bro, lu mau balap-balapan kayak apapun crash, wah udah polisi tuh nggak sempat datang ke situ gitu, bisa lama polisinya. Nah kalau sekarang ada crash, intel pertama di mana-mana, CCTV aktif semua. Lu main di Monasco itu plat nomor lu di tracking gampang banget bro gitu, lu pada deh semua gitu sih. Jadinya ya membedakan zaman dulu dan zaman sekarang ya begitu. Karena anak-anak yang kecil-kecil sekarang tuh merasa udah kayak berkuasa, udah. Untungnya gue lahir di zaman bukan zaman sekarang gitu ya. Zaman dulu gue sama kayak kalian juga gitu, nggak ada bedanya. Lagi ramean sama anak-anak motor teman-teman gue zaman dulu naik Mio kan, wah udah kayak paling keren gitu. Udah ganti Mio ini, ganti apa, bore up, udah bore up, terus udah ganti knalpot Yoshimura. Zaman dulu gue pakai Yoshimura tuh, ya udah gitu. Wah berantem sana berantem sini. Tapi gue dari dulu kagak pernah gue, walaupun gue seumuran kalian dulu, gue mikir gitu apa yang perlu gue lakuin dan nggak perlu gue lakuin gitu. Dan ini kenapa nih orang? Oh bagi-bagi Gojek, alhamdulillah ya Allah masih ada orang baik. Bang bagi dong bang, gue gue kagak digebagi ngap. Jadi begitu bro, jangan nyentuh instansi. Dan gue kalau seandainya yang digebukin polisinya itu polisi kayak muda gitu, kayak masih yang polisi baru yang badannya masih sterek ya, it's okay lah gitu. Tapi gue it's okay bukan karena gue senang mereka digebukin ya, maksudnya ya it's okay lah, mereka masih bisa balas gitu. Karena kan didikan kepolisian kan keras gitu bro, semi militer juga kan dalamnya ya. Lu masuk situ harus siap badan, harusnya pasti bisa berantem gitu. Lah ini lawan lu bapak-bapak anjir, kayak bapak lu sendiri gitu. Gue dari dulu mau apa ya, mau gue di umur berapapun sampai sekarang, pertama gue kalau ribut di jalan gue nggak bakal pernah namanya mukul yang namanya bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi kakek-kakek tua atau bocil yang bener-bener bocil, bukan setelah ya, di bawah SMA lah. Di bawah SMA gue nggak bakal mulai. Kalau dari SMA kalau konyol ya gue tampol juga gitu. Tapi kalau kayak bocah SMP ya nggak bakal gue tabok gitu. Dan lu pada bego mukulin orang tua gitu, gue nggak habis pikir banget sih, parah asli, bener-bener nggak habis pikiran gue. Kacau banget anjir, udah pada gila bocah-bocah. Aduh, terbalik dulu deh. Salah jalan anjir, gara-gara gue emosi ngomongnya. Ya jadi begitu bro, kurang lebih. Ya siap-siap aja sih. Yang gue lihat update-nya sih udah pada keciduk tuh para preman-premannya. Gue harap nih yang namanya JJ ini segera mungkin ditangkap deh. Udah meresahkan anjir. Ditangkap udah ditandain aja rumahnya di mana ya kan, gampang. Dan yang pasti itu followers lu yang ada di race itu
pasti bakal ini, bakal apa namanya, bakal nyanyiin lu gitu. Nggak ada namanya sahabat sejati bro. Kalau lu udah dalam posisi salah ya, udah dalam posisi yang brengsek gitu, pasti teman lu bakal nyelamatin diri gitu. Kecuali dalam kasus lu bener ya, teman lu bakal nyelamatin lu juga gitu. Tapi pada saat lu brengsek, temen lu tuh nggak bakal kuat gitu nutup-nutupin lu. Karena kenapa? Pasti bakal ditekan sama kepolisian gitu, bakal nyanyi pasti, nggak mungkin nggak nyanyi. Ya udah, mungkin segitu aja. Semoga pembicaraan gue ini bisa ngerubah mindset adik-adik semua yang nonton video gue. Buat yang udah dewasa, paling nonton video gue ketawa aja gitu, karena ya mungkin lu pada juga udah ngerasain apa yang gue rasain gitu. Udah pernah orang mati di jalan lah, orang yang kakinya kebelah lah gitu-gitu. Mereka kan belum lihat, ya begitu sih. Ya mungkin video gue kali ini rada panjang, gue mohon maaf kalau seandainya ada penyampaian gue yang salah atau kalian kurang berkenan di hati kalian. Seperti biasa, gue cuma mau bilang, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Dadah, tutup dulu. Woi, gue di persimpangan closingnya.